kemudian kemarau, ini sudah ada siklusnya sebenarnya. Siklus tahunan, ada siklus 5 tahunan, bahkan ya gitu kira-kira. Kalau di Jawa ada yang namanya ilmu titen, Mas. Ya. Kemampuan orang untuk apa ya? Menandai waktu berdasarkan. Nah, umpamanya jam 4 ayam keluruk, jam 4 dinamain apa? Purnama dinamain apa? Itu ilmu titen. Biasanya dihubungkan dengan nasib ataupun kejadian-kejadian. Jadi dari makro kosmik menjadi mikrokosmik. Meja makan, Bayu, Chris Budiarjo. budaya Indonesia kaya. Oh iya, Indonesia banyak aneka macam budaya, ratusan budaya bahkan dibuat. Ya. Kita terdiri dari suku bangsa yang tinggal dalam satu negara. Nah, ini oleh karena itu hari ini kita akan mengenalkan pelestarian budaya dengan para pelaku-pelaku budaya kita, tradisi kita, sehingga kita terus akan tidak tercabut dari akar budaya. Jangan sampai lupa akan jati diri sesungguhnya. Ya. Maka sebelum itu dari Jawa Barat Ya. ada sebuah raja mantra. Silakan. Yang tunggal tatwa panganjali ngawandawar jagat kabeh alam sakabeh halang dia disani sekarang. Tatiahung punahung ahung yang tunggal tatwa panganjali ngawandawar jagat kabeh alam sakabeh halang dia disani sekarang. Amit ampun nyeparalun ka Gusti Nu Maha Agung jembarna ka para karuhun sabeuderawun. Ka Ibu Agung, ka Rama Agung, ka Ibu Pertiwi, ka Rama Angkasa. Ka Ibu nu teu muguran, ka Rama nu teu munggaran deheusna ka indung Bapa nu jadi cukang lantaran urang di pawenangan pun. Amit ampun nyeparalun ka Gusti Nu Maha Agung jembarna ka para karuhun sabeuderawun. Kadulur buhun anu jadi bagal kahirupan. Acining seuneu, acining cai, acining lemah, acining bayu pun. Amit ampun nyeparalun ka Gusti Nu Maha Agung jembarna ka para karuhun sabeuderawun. Kanu ngageugeuh di patempatan ieu, kanu kawitan, kanu baheula, kanu katingal, kanu teu katingal. Kanu ti kaler, kanu ti kidul, kanu ti wetan, kanu ti kulon. Kanu sakti, kanu weduk, kanu disucikeun, kanu didewakeun ka sanghyangna kadangyangna ka karuhuna pun. Nada panggiat pangraksa kabubuhun asal kawit. Baheula kaula cager ayeuna menta cager. Baheula kaula bager ayeuna menta bager. Baheula kaula benar ayeuna menta benar. Baheula kaula pintar ayeuna menta pintar. Baheula kaula aya dina karahayuan ayeuna menta aya dina karahayuan salawasna. Ampun nyaparalu beda jebar pangampura hampura sapa panjangna hampura sapa panjangna ahung deh 40 kali ahung bulu kukus ngelun ke manggung kaluhur kanu mayungan kahandap kanu ngamparan kagigir kanu ngapingan katukang kanu nganteu kahareup kanu jadi harapan
Sukmanu nguku, sukmanu dikuku, sukmanu ngabaktian, sukmanu dibaktian. Kaluhur kasang rumuhun ka guru putra Hyang Bayu. Kahandap kasang Batara, Kabatara naga raja, Kabatari naga sugih, Kabatara nu ngaraksa, Kabatari nu ngariksa. Punika Raja Pamunah, paragi munah sagala, munah lemah katut imah, munah kayu katut batu, munah cai katut diri, munah raga rejeng kana. Eling mangka eling ka diri sorangan, eling ka diri nulian, urang jeung alam teh antarana urang jeung alam teh antarana urang jeung alam teh antarana mun aya antarana urang recicing di mana. Rukti pamedala nepi pangbalingan, nada ampun nya paralu. Nada jemar pangampura, hampura sapa panjang, hampura sapa panjang naung. Nada ampunnya paralu. Isi kaula diajar dina hejona motong catang maling pang meperan sirung sangrana aung. Turun Bayu Rahayu, Bayu Tresna, Bayu Asih, Bayu mawat kawaluyan, Bayu mawat kaelingan sakurnu kaliliwatan, sakurnu katitincakan, sakitu buktasna Raja Hyang gera datang kasalamatan. Jelik wancini ti mustari, jero turun, jero turun, jero turun, karahayu. Kikin Jaromane, Kang Gigin, Ki Gulam. Ki Gulam. Ini pelaku-pelaku daripada tradisi kita, Ya. yang mempertahankan, melestarikan tradisi budaya Sunda pada khususnya, Ya. atau tataran Sunda ya, boleh dibilang seperti itu ya. Ya. Ya, jadi ini apa nama berbagai tradisi-tradisi yang kita akan bahas hari ini, terutama yang dari Tangkuban Perahu ya. Iya. Kami sebetulnya juga pengen menyampaikan, kita mengundang ini terbuka. Iya. Upacara ngertakeun Bumi Lamba. Ngertakeun bumi. Jadi mereka itu akan bikin acara ya? Ya, tanggal 23 Juni ini. Tanggal 23 Juni. Ngertakeun Bumi Lamba. Bumi Lamba. Bumi Lamba. Nah, apa itu? Artinya apa Indonesia? Jadi ngertakeun Bumi Lamba itu pesan dari leluhur, bahwa setiap orang, setiap kita yang diciptakan menjadi manusia, sejak lahir itu punya tugas untuk ngertakeun Bumi Lamba, mensejahterakan bumi dan seluruh isinya. Oh, jadi bumi dan alam semesta. Dimulai dari kita sendiri. Iya. Menjaga kesehatan, kebersihan, kewarasan. Lalu kita menjaga tempat tinggal kita, dari mulai tempat kita tidur, tempat kita berkumpul dengan keluarga, sampai halaman kita, solokan kita, atau air yang ada di kebun kita, hutan kita. Harus kita jaga bersama-sama. Karena beliau itu adalah kehidupan yang lebih tua dari kita, yang mengantarkan kita dalam kehidupan ini, baik leluhur kita, kita sendiri, sampai anak cucu kita. Seperti itulah yang disebut ngertakeun Bumi Lamba. Ngertakeun Bumi Lamba. Kenapa tempatnya di Tangkuban Perahu? Di Tangkuban Perahu itu ada pesan dari tetua adat
yang kita tuakan ya Manggola ya, itu Baduy. Ya. Jadi semua orang Sunda akan meminta berkonsultasi dan lain sebagainya sama masyarakat Baduy. Mereka juga tidak memakai perintah, tapi mereka mengingatkan kita. Ya. Kalau kamu memang berpegang kepada ajaran leluhurmu, jaga alam semestamu. Seperti kami menjaga gunung yang ada di sini. Ya. Gini kira-kira ya bahasa Indonesianya. Yaitu Gunung Kendeng. Ada jauh gunung yang sebaiknya dijaga oleh orang kota. Ya. Itu memang tugas kami juga. Ya, yang satu adalah Gunung Wayang. Yang kedua Gunung Gede Pangrango. Nah, kemudian Gunung Tangkuban Perahu. Pada akhirnya kita melaksanakan secara rutin di Tangkuban Perahu tiap tahun mengikuti gerak matahari, solistik. Tapi bukan kita meninggalkan dua gunung yang lain. Nah, gunung yang lain akan kita lakukan dengan upacara yang lebih kecil, yang nanti berkaitan dengan Tangkuban Perahu. Ya, karena misalnya untuk air yang jadi air suci, kita harus mengambil dari kedua gunung ini yang terdekat. Gunung Wayang dan Gunung Gede Pangrango. Gitu. Nanti kita upacara di sana di Tangkuban Perahu. Itu sebagai pesan kita tetapkan di sana. 3 tahun yang lalu kami menemukan sebuah pernyataan dari prasasti, disebutnya Prasasti Kebantenan. Tempat kami upacara itu di sana disebutnya Jayagiri. Di Tangkuban Perahu ini ya? Iya. Di Prasasti Kebantenan yang ditulis oleh Prabu Nilakendran, itu Prabu Siliwangi yang keempat. Beliau mencatat ulang karena beliau merasa bahwa ini ada sebuah zaman baru. Makanya ditulis ulang hukum-hukum yang dinyatakan oleh raja sebelumnya. Jadi ada pernyataan dari Prabu Wastu Kancana tentang Jayagiri yang biasa kami upacara. Tempatnya Jayagiri. Ini Jayagiri adalah mandala yang harus dijaga. Tidak boleh orang-orang yang di sana dipajak karena orang-orang di sana adalah orang yang menjaga agama negara atau ideologi negara. Jadi mencari tanah perdikan lah. Nah, ini ditulis kembali. Nah, kami melanjutkan ini karena sampai hari ini belum pernah pernyataan itu dibubarkan. Sekalipun ada kolonialisme, belum pernah. Belum ditarik kembali. Belum ditarik kembali. Berarti masih sah ya itu ya. Tidak ada dewan adat yang menyatakan bahwa itu tidak sah. Dan itu artinya harus dilanjutkan. Toh melanjutkan ini pun sama dengan bagaimana kita menjaga alam kehidupan kita yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita kemudian. Kira-kira begitu. Itu di Tangkuban Perahu itu ya? Seharusnya ini kan bukan menjadi beban tapi malah menjadi perayaan ya. Ucapan apa ya? Ucapan syukur, ucapan apa ya? Kita mungkin ada acara besar nih. Ini kan ditemukan 3 tahun yang lalu prasasti itu. Padahal kita sudah melakukan upacara udah lama sekali di situ. Udah lama sekali. Ini yang ke-16 ya? Ini yang ke-16, itu pun yang ke-16 dari melanjutkan upacara-upacara kecil dari masyarakat adat. Artinya sekian ratus tahun yang lalu pun juga sudah sering dilakukan. Oh iya, jelas itu. Di tempat yang sama. Akan tetapi sebelumnya nggak tahu ada prasasti. 3 tahun yang lalu ditemukan prasasti di tempat itu, di tempat kita melakukan upacara itu. Ini luar biasa. Luar biasa. Jadi tidak tahu bagaimana terjadi karena hanya dari arahan para leluhur, arahan daripada sesepuh, arahan daripada pelaku daripada spiritual Sunda, kira-kira ya. Tapi ternyata ada pesan tertulis dari sekian ratus tahun yang lalu dari Prabu Siliwangi ya. Jadi artinya raja yang bertahta di Siliwangi yang kesekian lah. Itu kan banyak raja Siliwangi itu kan gitu. Luar biasa. Jadi adat itu terus akan terjaga dengan baik. Pesertanya dari mana aja? Nah, di masa
ini memulai dihidupkan kembali, itu bukan hal mudah buat kita. Pasti 16 tahun yang lalu ya. Apalagi di lingkungan Jawa Barat. Kita kenal benar. Mudah sekali kita mendapatkan persekusi. Kalau itu terbuka. Karena itu kami melibatkan saudara-saudara dari Bali dan saudara-saudara dari Jawa. Dari Gunung Pati, Semarang, ada kelompok yang juga sama melakukan hal yang sama dengan kami. Diundang. Kita bersembahyang bersama-sama di sana. Gitu. Karena peristiwa itu kemudian menjadi kebiasaan, di tahun kedepannya kita buka lebih beragam lagi. Ada saudara dari Karo, ada saudara dari Samosir, ada saudara dari Batak, ada saudara dari Minahasa, bahkan ada saudara dari Papua. Salah satu Odo Afi datang sana. Luar biasa. Dan kami bersama-sama di sana bersembahyang, berdoa, lintas apapun. Karena akhirnya kami juga mengundang saudara-saudara yang dalam komunitas keagamaan. Ada Buddha, ada Hindu, jelas Bali, ada juga dari Konghucu, mulai tahun kemarin, ada dari Muslim, Les Bumi ya, Kiwong ini yang memulai berani untuk gabung sama kita. Jadi keberagaman inilah yang kemudian menjadi inspirasi yang dipesankan. Ini kan kita nggak sengaja, kita undang-undang, mereka datang. Ini seperti pesan leluhur. Bhinneka Tunggal ini, Bhinneka Tunggal Ika itu nampak berbeda-beda, tapi sebetulnya tidak ada sekat untuk kebenaran. Gitu. Di sana nanti kita menemukan di upacara ngertakeun bumi lamba. Ngertakeun bumi lamba ini dulu 2.000 sekian ratus tahun lalu dihidupkan kembali per tahun 16 tahun ini ya. Itu pun yang dihitung. Nggak, maksudnya secara terus-menerus per tahun. Tadinya hanya sekali-kali dalam kecil-kecil, karena akan kena perkusi yang klinik lah, takhayul lah, animisme, pasti ada tuduhan tuh. Padahal ini adalah peristiwa tradisi, peristiwa budaya. Ya kan begitu ya. Yang kemudian karena banyak teman-teman penghayat kepercayaan yang di situ. Tapi kan penghayat kepercayaan diakui oleh negara. Jadi menurut undang-undang Mindu kita sudah dimungkinkan untuk itu. Jadi di undang-undang dasar juga sama. Jadi undang-undang dasar kita boleh menjalankan agama dan atau kepercayaannya. Tetapi ini bukan peristiwa agama. Peristiwa apa tadi? Budaya. Tradisi. Berdoa bersama untuk memelihara alam semesta. Iya betul. Gitu supaya kita terhindar dari segala gangguan. Kan begitu ya. Supaya kita eling. Supaya eling pada pencipta, sang pencipta, sang khalik. Kira-kira seperti itu. Sebetulnya kalau bahasa kebaikan itu mau dibahasakan apapun tetap baik. Di hati tetap baik. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika ada ada pemikiran-pemikiran yang menganggap itu tidak baik. Nah, tetap nggak baik karena negatif aja. Tapi ini tradisi yang memang terjadi dan terus dipertahankan dengan berbagai tantangannya apapun. Tradisi leluhur dan tanggung jawab kita kepada leluhur kita, ajaran leluhur kita itu memang kita luar biasa. Ada sekelompok masyarakat yang terus mampu melestarikan dan mempertahankan. Kita harus apresiasi itu. Kami merasakannya berat. Saya bersama-sama beliau dari belum segemuk ini. Kita menjalankan ini tidak dengan mudah. Sampai yang ke-16 terakhir ini kemarin, ini semua swadaya. Kami meminta kepada yang simpati aja untuk bagaimana membantu. Dan pemerintah belum bantu sampai terakhir. Itu tidak masalah buat kami. Yang penting bagaimana kecintaan terhadap ajaran leluhur itu menjadi milik bersama. Jangan disekat juga oleh agama. Misalnya karena saya penghayat atau yang lain, ini seperti kotak. Padahal yang namanya budaya ini nggak menerima semua agama. Yang penting menjalankan. Toh pesannya pesan yang jelas. Kita menjaga lingkungan kita.
mencintai lingkungan kita. Dan hal seperti begini adalah akar dari nasionalisme, Mas Kris ya. Iya kan? Ya, betul. Ketika kita menyadari kita hidup di mana, kita akan menyadari bahwa ada batasan-batasan negara yang harus kita perjuangkan bersama, kan Iya, gitu. begitu. Nah, itu Pak, tanggalnya selalu sama atau mengikuti gimana? Pelaksanaan tiap tahun. Iya, matahari. Jadi ada surya kala. Jadi begini, di bulan Juni, tiap tanggal 21 Juni itu atau 22 Juni, itu hari pertama ketika matahari ada di utara bergerak menuju selatan. Karena kita berpegang kepada matahari dalam nama leluhur kita yang disebut hari Minggu itu hari matahari atau hampir sama ya sama Inggris Sunday gitu. Nah, kita menyebutnya itu Radite. Nah, orang Sunda itu menyebut hari itu dinten. Nah, ini hari matahari dinten. Radite. Ra matahari. Hari matahari. Sunday. Ya, sama saja. Memang ini kan kemana-mana. Jadi kita percaya bahwa ini yang memulai. Perhitungan kalaider yang kemudian nanti berubah menjadi kalender. Itu akan lebih memungkinkan dihitung secara presisi di wilayah yang dilewati oleh Katulistiwa. Karena tepat benar. Nanti matahari itu bayangannya jelas benar ya. Di daerah yang kaya matahari ini. Dan ini akan menjadikan patokan waktu. Bapa langit, matahari. Ibu bumi, ini kemudian menjadi Linggayoni. Menjadi hal yang tertua yang kemudian kemana-mana sampai ke India disebut sebagai Bapak dan Ibu. Asalnya adalah bagaimana kita menghitung waktu. Gitu. Linggayoni ya. Nah, nanti ada di sejarah dan lain sebagainya. Tapi intinya bahwa ini adalah mengikuti agenda alam. Bukan kalender Masehi kah atau kalender apapun ya. Tapi ini mengikuti alam. Kan titi mangsanya itu yang menentukan adalah kebutuhan sebuah sosial. Misalnya Raja Sultan Agung menentukan bahwa tanggal 1 Muharram adalah sekarang. Nah, itu titi mangsanya kan ditentukan oleh kesepakatan. Nah, tapi waktu ini terus berubah, ini nggak akan bisa kita hindari. Sementara kita hidup sebetulnya berdasarkan siklus ini, pertanian dan lain sebagainya. Ini yang menjadi inspirasi kita untuk bagaimana bertani dengan baik. Mongso tadi. Karena itu kan mongso. Ini teknologi yang sangat luar biasa. Jadi ilmu titen. Pranoto Mongso ini bahwa alam semesta ini hujan, kemudian kemarau, ini sudah ada siklusnya sebenarnya. Siklus tahunan, ada siklus 5 tahunan, bahkan ya gitu kira-kira. Kalau di Jawa ada yang namanya ilmu titen, Mas. Kemampuan orang untuk apa ya? Menandai waktu berdasarkan. Nah, umpamanya jam 4 ayam keluruk, jam 4 dinamain apa? Purnama dinamain apa? Itu ilmu titen. Biasanya dihubungkan dengan nasib. Ataupun kejadian-kejadian. Jadi dari makro kosmik menjadi mikrokosmik. Dan itu udah ribuan tahun tuh. Ajaran. Saya pikir apa yang disebut Jawa itu juga Sunda. Sama. Yang disebut Sunda masalah Jawa. Apa ya? Pengucapan atau mungkin masalah bahasa ya? Kayak ngertakeun. Intonasi. Ngertakeun bumi lamba. Kalau di Jawa mungkin memayu hayuning bawono. Kan gitu. Itu intinya sama. Pemahamannya nyambung. Karena memang tetangga. Kita satu karena tadi di Jawa Barat saja dialek itu ratusan. Di Jawa Barat saja itu. Antara selatan wilayah Parahyangan sama Kacirbonan itu beda dialek loh dia. Dialek. Terus ada bahasa-bahasa yang berbeda. Jadi itu memang begitu kayanya kita akan tradisi, akan budaya dan bahasa. Ini loh, apalagi Indonesia, kita ngomong Jawa Barat saja, itu adatnya itu luar biasa. Di setiap wilayah itu ada. Wilayah Barat Banten misalnya, kita anggaplah
itu wilayah Jawa Barat ya dulu ya, wilayah Banten, kemudian itu juga ada ajaran leluhur yang masih terus bertahan, bahkan mampu mempertahankan sejak zaman dulu kala, mulai zaman kolonial, zaman kemerdekaan, reformasi, sepanjang zaman. Baduy, misalnya kan, itu kan suku adat yang luar biasa. Itu salah satu loh. Belum suku Naga, suku dan sebagainya di Jawa Barat, itu luar biasa, luar biasa. Dan karena kita banyak itulah kemudian, karena masih ada komunitas-komunitas yang mempertahankan nilai-nilai budaya itu, maka kita sebagai sebuah bangsa tidak kehilangan jati diri. Mereka ini sebetulnya pejuang, pelaku, dan aset bangsa. Ya, pelestari budaya. Pelestari budaya. Gitu. Ki Gulam, kalau Ki Gulam kan dari Gunung Salak ya. Gimana kalau Gunung Salak itu cerita sesuatu yang tradisi yang perlu untuk pelestarian alamnya sebenarnya? Nah, kebetulan kita ada di Gunung Salak karena mengawali proses di 2016 setelah berjalannya ngertakeun Bumi Lamba. Adapun proses ini menuju kepada tarikan energi bahwa kita harus melaksanakan upacara di Gunung Salak. Nah, dan jadi nama upacaranya itu sebenarnya lebih kepada Raksa Bumi, ya kan, Salaka Nagari. Cuman karena kita menuju ke arah yang lebih sempurna itu mungkin panjang kan. Artinya lagi itu kita dapat pesan Ruat Mustikaning Jagat, terus menuju ke Ruat 7 Mandala, Ruat 7 Gunung. Yang akhirnya di situ kita tetapkan titiknya sebenarnya di situ Cibalai. Dan apa sih itu untuk mengambil persyaratannya yaitu di Kawah Ratu, karena ada banyak sekitar mungkin 1.500 mata air mungkin kalau dihitung secara total segunung Salak ya. Segunung Salak ya. Ada 1.000. Luar biasa. 1.500 mata air, sedangkan kita minum masih pakai air botolan ya. Yang ada mereknya ya. Soalnya mata airnya juga kan diklaim sama yang botolan. Nah, kadang-kadang ketika kita ngomong mata air kemasan gitu juga, ya semoga bisa beriringan lah. Ya. Jadi ini pelestari daripada budaya ini juga otomatis melestarikan lingkungan, melestarikan alam. Apalagi kemarin kita baru ada konferensi dunia tentang air. Nah, bagaimana pelestarian air di mata air Gunung Salak saja. Lah, perilaku ajaran leluhur kita untuk merawat bumi itu sudah ada ternyata kan. Ya walaupun kemudian melalui doa dan kemudian dari doa itu melalui perbuatan kan gitu kira-kira. Gimana nih kalau di Tangkuban Perahu dan di Gunung Salak ini gimana? Bagaimana supaya kita mau dan mampu merawat mata air? Mata air itu terutama. Gimana? Ini kan sama beliau ini sama bareng. Iya. Yang mengembangkan ini Ki Gola keluar dari 3 gunung ini. Ya, Gunung tadi. Yang berkaitan sangat erat dengan sejarah Pajajaran. Beliau bawa itu gunung-gunung itu. 7 mandala tadi loh. Iya, 7 mandala itu. Dan bergantian gunung-gunungnya terus gitu. Tapi selalu nanti kita bertemu di ngertakeun Bumi Lamba di Tangkuban Perahu. Oke. Jadi ini ada keterkaitan dan keterkaitan ya. Kegiatan-kegiatan ini kalau di Tangkuban Perahu kan selalu sehari 2 hari setelah matahari bergerak kan, gitu. Artinya memulai mongso, perhitungan musim kemarau untuk pembersihan diri, pembersihan jiwa masyarakat maupun alam semesta di musim kemarau kan begitu kan? Karena Juni kan. Supaya nanti datang musim hujan kita aman. Gitu. Persiapan menjelang musim hujan, sehingga di dalam musim kemarau itu marilah kita menata diri, membersihkan diri, dan juga lingkungan. Supaya hujan menjadi anugerah. Termasuk menjaga mata air. Bahwa musim kemarau mata air tetap dijaga, sehingga pada waktu terjadi hujan, mata air tidak menenggelamkan di bawah gitu. Iya betul. Tidak banjir kan begitu ya. Ini tentang air. Ada World Wide dulu ya, World itu yang water forum. Jadi ini tentang air. Menurut orang tua, yang kita bangun ini dasarnya termasuk nanti Pancasila.
Nanti saya mau cerita soal bagaimana Pancasila ya, ditemukan oleh banyak, tapi ini salah satu orang tua menemukan Pancasila sekitar 12 tahun sebelum disebutkan oleh Pak Karno di Jawa Barat, ketika berdiam di dekat Sungai Cilelei, Subang. Saya melihat air, saya melihat perjalanan air, saya teringat sama leluhur, beliau berkata. Ya. Saya melihat sesuatu yang saya tidak tahu menjadi tahu. Karena memang ternyata menjadi dasar sebuah bangunan atau tatanan itu dari tetanian. Nah, tatanan itu berasal dari tetanian, tatanen. Nah, tatanen ini sangat bergantung kepada mengelola air. Dari hulu air disebut oleh orang Sunda kabuyutan. Kabuyutan. Atau yang tua. Nah, sementara ada pesan dari leluhur tentang kabuyutan. Siapapun yang merusak kabuyutan, dia adalah orang yang lebih hina dari bangkai tupayang bau atau bangkai lasun di tempat sampah. Seperti itulah orang yang merusak kabuyutan. Yang kabuyutan itu adalah leluhur, bisa disebut gunung, bisa disebut ajaran, bisa disebut apa akhirnya. Mata air, bisa kabuyutan kan leluhur lah. Nah, mata air ini kepala dari Patanjala. Nanti kita upacara Kuera Bakti nih. Nah, Dewa Kuera atau tanah ini menjadi jalannya Patanjala. Dengan upacara seperti begini sebetulnya menyimpan pesan untuk kembali kepada tatanan dasar. Sebagaimana Mama Mei menemukan atau menceritakan tentang Pancasila ketemu di Cilelei ini. Kemudian disarikan nama beliau supaya lebih mudah di zaman sekarang dijadikan petunjuk hidup. Pancasila jadi dasar salira. Waktu disebutkan nama beliau belum dijadiin dasar negara. Apa yang disebut Pancasila? Katuhanan. Siapapun yang katuhanan pasti kemanusiaan. Sudah nggak perlu lagi menyebutkan soal Tuhan. Ketika orang menyatakan percaya sama Tuhan, dia akan berperilaku berkemanusiaan. Sing sahabae nu kemanusiaan, siapapun yang berkemanusiaan, dia pasti akan berkebangsaan. Jadi kalau tadi kita Sunda, Jawa, kita bertetangga. Tapi dengan kesadaran kebangsaan, kita ternyata saudara, satu leluhur. Betul. Gitu. Bahkan satu leluhur dengan saudara-saudara kita yang di Sumatera, dan lain sebagainya. Bukan rasis. Kebangsaan ini adalah hal yang memang ditunjuk oleh rasa kemanusiaan kita. Kita akan membela lebih dahulu keluarga kita. Nggak mungkin kita membela bangsa lain sebelum bangsa kita sendiri. Dari rasa kebangsaan ini, mun sahawain kebangsaan, pasti boga rasa karah hayatan. Ini hayat bahasa Arab nih ya. Nah, jadi rah itu darah ya. Itu kehidupan. Jadi seluruh kehidupan, not just a people yang disebut karahayatan, tapi semua kehidupan tempat tinggal kita itu menjadi sangat penting, menjadi bagian kesadaran kita. Nah, itu yang disebut karahayatan. Ketika kita menjiwai karahayatan, sikap kita akan berkeadilan. Katuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, karahayatan, keadilan. Ini rumusan pertama dari Pancasila yang kemudian Mama Mei Kartawinata ditawarkan kepada Pak Soekarno. Ini dari Sunda Wiwitan, ya. Karena Mama Mei Kartawinata ini sepupunya Ibu Inggit. Nah, gitu. Nah, ini yang dilahirkan dari Patanjala atau ilmu air. Bagaimana dari puncaknya yang sedikit akan sampai ke Sagara yang besar. Dan di tiap perjalanan bukannya mengecil dari kecil itu, makin lama makin besar, menghidupi banyak sekali. Mau nggak kita belajar sama air untuk seperti itu dalam hidup kita? Seperti begitu kita. Top ya. Jadi di daerah Jawa Barat memang banyak yang namanya Ci. Bagaimana mereka sangat menghargai air.
C itu air kan. C itu sungai itu air. Iya, tapi sekarang Citarum jadi sungai terkotor di dunia. Ada apa ini gitu ya? Iya, itu persoalan. Dulu sekarang udah lumayan. Iya. Program Citarum Harum ya. Dulu. Beberapa tahun ini sudah mulai agak alhamdulillah lah. Iya. Tidak terkotor tapi kotor tetap aja belum bersih. Iya. Dulu nggak boleh bangun ini baca di pantun. Tidak ada satu rumah yang mau membelakangi sungai. Tidak boleh itu Pak Mali. Dulu ya. Jadi kalau ada rumah membelakangi sungai, itu sudah bangkawarah disebut. Tidak nurut kepada tetekon leluhur. Nah, di zaman Prabu Wastukancana yang salah melakukan seperti begitu soal air, itu hukuman yang paling berat. Nggak boleh mereka buang sampah seenaknya. Gitu. Tapi sekarang jadi kita ikutin aja dulu. Saya ingat lagi sebuah epic Mahabharata. Negara Alengka itu negara yang dianggapnya luar biasa hebat. Tapi diceritakan hanya satu kalimat. Karena mereka mampu mengelola aliran air. Baik air bersih maupun air kotor. Jadi kotanya indah, juga subur. Gitu. Jadi tidak diceritakan teknologinya, tapi bagaimana mereka mengelola aliran air gitu loh. Nah, itu. Iya, memang itu. Iya, jadi memang air merupakan kebutuhan pokok manusia. Iya. Bahkan kemarin hasil dari Bali, apabila ada yang datang ke bumi, yang mereka kejar pertama pasti air. Dan yang diingatkan lagi bahwa air akan menjadi sumber pertikaian, perang dunia. Jadi artinya air bersih dunia akan menghadapi krisis air. Padahal 2/3 bumi ini ada air laut. Iya betul ya. Iya. Loh, laut itu 2/3. Kenapa harus perang ya soal air ini ya? Bisa karena terjadi krisis, Pak. Jadi terjadi krisis air bersih Air bersih bukan air tadi, air bersih. Itu akan bisa menimbulkan perang antar negara karena banyak sungai buka di luar Indonesia, di Asia maupun di Eropa, di Afrika itu yang melintasi berbagai negara. Kalau ini dibendung di sini, kemudian nggak bisa ngalir ke sini, bisa perang itu. Mungkin seperti itu pemahamannya. Dahsyat. Urusan cair. Ada di Bandung disebut ya. Ada sungai terpanjang di dunia di Bandung. Namanya Cikapundung. Soalnya ngelewatin jalan Asia Afrika. Iya. Enggak, itu jadi bahasa Siloka. Iya. Jadi memang di sana dilewati sungai mempersatukan negara Asia Afrika. Seharusnya seperti begitu air. Iya. Air mempersatukan ya kan? Iya, harusnya begitu loh. Sehingga kita memang kembali bahwa ajaran leluhur kita. Kalau kita pahami dengan benar dan kemudian terus diingat, dilestarikan, diingatkan seperti bagaimana kita tidak membelakangi laut, tidak membelakangi sungai, tidak membuang sampah di sungai karena itu pelanggaran berat dalam hukum kalau adat. Di depan kalau sungai kita di depan kita, kalau kotor kan kita risih. Nah, kalau di belakang kan buang aja kan gitu. Iya, pemahamannya seperti ini sudah diajarkan oleh leluhur kita. Baik kearifan lokal kalau kita disebut. Padahal itu sebenarnya kearifan bangsa, bukan lokal lagi. Bagaimana kearifan lokal itu menjadi kearifan bangsa? Iya, kearifan bangsa sudah sekian tahun. Cuma ditinggalkan sehingga hanya disebut lokal. Kan itu sebenarnya kan. Itu luar biasa. Jadi tanggal 23 Juni 2024 akan ada acara besar. Di Tangkuban Perahu. Ngertakeun Bumi Lamban. Bagi teman-teman yang bersedia hadir, mau mendukung, monggo, silahkan. Keren. Bagaimana kita ingat lagi ajaran-ajaran leluhur, bagaimana kita belajar kepada saudara-saudara kita yang menghidupi ajaran-ajaran ini,
untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Indonesia Emas 2024. 2045. Salah ya? Salah. Indonesia Emas tahun 2045. 2045. Wow. 100 tahun ini. Harus sampai ini. Harus sampai. Sampai berjumpa di meja makan selanjutnya. Terima kasih. Luar biasa.